Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radli Wilangga Praitno dari kelas A dengan NIM 141062109 Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Jakarta. Dan kali ini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Efektivitas Aplikasi Line Messenger terhadap Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Masuk ke bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Line adalah perusahaan digital terkemuka yang terjun ke bidang pesan instan pada khususnya dengan tersedianya aplikasi Line ini. Manusia dapat berinteraksi satu sama lain dengan lebih efektif dan efisien. Line dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tanggap bencana tahun 2011 di Tohoku, Jepang. Tahun itu tsunami melanda Jepang dan merusak sistem komunikasi negara tersebut. Oleh karena itu, NHN Jepang, salah satu unit dari NHN Korea Group, mulai mengandalkan sumber daya internet. Solusi yang diambil adalah dengan mengembangkan Line sebagai alat komunikasi dan mempublikasinya pada bulan Juni 2011. Kehadiran Line membuat opini masyarakat senang dan terbantu. Buktinya, hingga akhir 2011, Line memiliki banyak pengguna, hingga servernya kelebihan beban. Terakhir, mereka mencoba meningkatkan skalabilitas dengan menerapkan penyimpanan HBase untuk profil pengguna kontak dan grup dalam beberapa bulan sejak dirilis. Line telah memperoleh lebih dari 100 juta pengguna, 6 bulan kemudian mencapai 200 juta, dan pada akhir November 2013, Line memiliki 300 juta. Dan yang terakhir, Line menambah terus hingga mencapai 700 juta pengguna. Dan dengan banyak anak aplikasi seperti Line Pay, Line Taxi, Line Wow, Line Man, Line Today, dan lain-lainnya. Line adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Line disebut menjadi aplikasi teralis di 42 negara termasuk Indonesia. Lanjut ke 1.2, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Apakah Line memberikan kemudahan untuk melakukan komunikasi interpersonal bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta? Yang kedua, bagaimana tanggapan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNJ dalam menanggapi pengguna Line sebagai media komunikatif interpersonal? Lanjut ke 1.3, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini disusun sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui dampak Line, memberikan kemudahan atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui tanggapan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dalam menanggapi penggunaan Line sebagai media komunikasi interpersonal. Lanjut ke manfaat penelitian, di sini ada manfaat teoritis dan juga praktis. Teoritisnya adalah dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi bagi peneliti maupun pembaca terkait efektivitas aplikasi lain terhadap komunikasi interpersonal. Manfaat praktisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan masukan bagi peneliti lain terkait efektivitas aplikasi lain terhadap komunikasi interpersonal. Lanjut ke bab 2 adalah landasan teori. Lanjut ke efektivitas. Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Menurut Pak Saulong 2007 bulan 9 dalam Februari 2017. Efektivitas berasal dari kata efek dan digunakan istilah ini dalam sebuah hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang dengan sebagai sebab dan variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. 2.1.2 Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi atau proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan emosi yang terjadi antara dua orang atau lebih dan seringkali tidak diatur secara formal dalam komunikasi interpersonal. Menurut Deddy Mulyanan, dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2010 halaman 72, komunikasi sebagai interaksi menyertakan komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena manusia benar-benar membutuhkan untuk berhubungan dengan manusia lainnya. Di sini ada salah satu contoh review literatur.
Lanjut ke variabel X, variabel bebas. Variabel X adalah variabel bebas yang jika ada bersamaan dengan variabel lain bisa dibilang dapat berubah keragamannya. Variabel bebas ini bisa juga disebut variabel pengaruh kompensasi kekuasaan. Lanjut ke variabel Y, variabel terikat adalah suatu variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas, yaitu variabel X. Variabel terikat sering disebut juga dengan variabel terpengaruh atau dependent, tergantung efek tak bebas dan disingkat dengan nama variabel Y. Lanjut ke metode penelitian. Metode yang saya gunakan adalah metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka, mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Lanjut ke bab 3, metode penelitian. 3.1 paradigma penelitian. Paradigma penelitian dapat diartikan sebagai kerangka berpikir seseorang yang digunakan oleh peneliti dalam melihat atau memandang mengenai realita atau suatu fakta tentang permasalahan dan juga teori ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Paradigma penelitian merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang memiliki fungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan masalah yang dihadapi. Naik ke 3.2 pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Lanjut, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian survei. Penelitian digunakan untuk menjawab keingintahuan seseorang akan suatu perkara. Dalam penelitian memiliki berbagai jenis pendekatan dan metode. Penelitian dilakukan di berbagai bidang, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Jika dilihat, kita lanjut ke populasi, sampel, dan juga teknik penarikan sampel. Pengertian dari populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati dan diteliti. Lanjut ke sampel. Sampel adalah bagian atau pecahan dari keseluruhan atau bagian dari seluruh himpunan yang dipilih oleh peneliti untuk berpartisipasi dalam penelitian. Sampel terdiri dari elemen-elemen kelompok atau unit analisis yang dipilih dari populasi yang telah ditentukan dalam terminologi sampling. Elemen merupakan unit dasar dalam mengumpulkan informasi dalam penelitian kesehatan. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini merupakan teknik yang memungkinkan peneliti atau evaluator untuk membuat generalisasi dan karakteristik sampel menjadi karakteristik populasi. Nextnya ada ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Rumus dari ukuran sampel adalah N dibagi 1 plus N dalam kurung E tutup kurung 2. Nextnya adalah hipotesis riset. HA-nya di sini adalah adanya efektivitas komunikasi interpersonal antar orang tua. Sorry, maksud saya adalah adanya efektivitas komunikasi interpersonal menggunakan aplikasi lain. Yang HO-nya adalah tidak efektifnya aplikasi lain terhadap komunikasi interpersonal mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Univ Negeri Jakarta. Naik ke hipotesis statistik, efektivitas aplikasi lain terhadap komunikasi interpersonal mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. A sama dengan B sama dengan O, HO sama dengan B sama dengan tidak sama dengan O. 3.8 adalah metode pengumpulan data. Metode penelitian yang peneliti pakai berupa kuesioner. Metode survei merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner di sini berarti mengumpulkan data yang dilakukan melalui pemberian pertanyaan serta pernyataan kepada responden yang bertujuan mendapatkan jawaban daripada responden. Jika kita lihat di 3.9-nya ada pengukuran data. Yang pertama ada validitas dan reliabilitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Menurut Cooper and Slinder
dalam Zulganev 2006. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability atau reliabilitas adalah keajegan pengukuran. Menurut Walzer di tahun 1987. Sugiarto dan Situnjak tahun 2006 menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh info yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Jika naik ke metode analisis data, ada analisis data univariat adalah analisis untuk mengetahui gambaran dari tiap variabel independen dan variabel dependen dari hasil pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan teks. Jika dilihat, analisis data bivariat adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu bebas dan juga variabel terikat. Dengan menggunakan uji CHI square pada alfa sama dengan 5% bila nilai P lebih dari alfa, buka kurung 5%, tutup kurung, maka keputusannya H ditolak dan sebaliknya. Nilai P kurang dari alfa 5%, maka keputusan HO ditolak, yaitu ada hubungan media pembelajaran dan minat belajar terhadap motivasi belajar pada 3.11 keterbatasan dan kelemahan penelitian. Penelitian ini pastinya memiliki keterbatasan dan kelemahan. Di antaranya kurangnya data yang memadai, kurang memaksimal dan dalam mengerjakannya. 3.12 definisi operasional. Definisi operasional variabel X adalah efektivitas aplikasi lain dan definisi operasional variabel Y adalah terhadap komunikasi interpersonal mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Negeri Jakarta. Dan di sini ada operasional konsep. Konsepnya adalah efektivitas aplikasi lain, variabelnya efektivitas komunikasi interpersonal, variabel X. Dimensi adalah kegunaan, indikator pengguna aplikasi, dan skalanya skala Likert. Yang kedua, konsepnya masih sama dan variabel masih menggunakan efektivitas komunikasi interpersonal, dimensinya adalah mahasiswa, indikator adalah komunikasi antar mahasiswa, dan skalanya skala Likert. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.